Setiap pilihan yang Anda buat memiliki konsekuensi. Uang adalah undangan untuk berpikir kritis. Anda mampu membeli apa saja, tetapi tidak semuanya. Jadi, jika ada sesuatu yang Anda hargai, entah itu perjalanan, makanan, atau rumah, Anda dapat memilikinya. Anda tidak dapat memilikinya secara terus-menerus. Anda mungkin tidak dapat memilikinya dan sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain. Dan itu tidak hanya berlaku untuk uang Anda. Itu berlaku untuk waktu Anda, fokus Anda, energi Anda, perhatian Anda, sumber daya yang terbatas. Dan hidup adalah sumber daya yang sangat terbatas. Jadi ketika Anda berlatih untuk mengelola uang Anda dengan lebih baik, Anda berlatih untuk mengelola hidup Anda dengan lebih baik. Nama saya Paula Pan. Saya pembawa acara podcast Afford Anything. Saya ingin membantu Anda mencapai kemandirian finansial dengan membuat keputusan yang lebih cerdas dengan uang Anda. Kesalahan yang saya lihat banyak dilakukan orang ketika mereka mulai bertanya tentang cara mengelola uang mereka adalah seringkali orang akan menanyakan pertanyaan tentang suatu produk atau taktik. Misalnya, mereka mungkin berkata, haruskah saya menggunakan aplikasi ini atau haruskah saya berinvestasi dalam mata uang kripto? Prinsip pertama adalah menyingkirkan segalanya dan benar-benar memahami akar dari sesuatu. Jadi, jika Anda membayangkan sebuah pohon, taktik dan produknya seperti daun pohon, itulah permukaan yang paling terlihat. Jadi, tentu saja itulah yang mungkin ditanyakan orang pertama kali. Namun, pertama-tama mari kita mulai dengan akar pohon itu. Akar pohon itu adalah nilai-nilai Anda. Itulah pertanyaan tentang apa yang paling penting. Lalu, dari akar-akar itu tumbuh batang pohon yang merupakan filosofi hidup Anda, jenis kehidupan yang ingin Anda jalani, dan dari filosofi itu kemudian muncul tujuan atau sasaran Anda. Bagaimana filosofi hidup itu diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan tertentu, itulah batang pohon itu. Dari sana, Anda akan melihat cabang-cabang pohon dan cabang-cabang itu mewakili strategi. Sekarang setelah Anda mengetahui filosofi hidup Anda mengetahui tujuan Anda, sekarang Anda dapat membuat strategi untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Lalu, setelah Anda memiliki strategi itu, maka daun-daun itu adalah taktik dan produknya. Jadi, jika Anda memulai dengan pertanyaan tentang taktik atau produk, Anda sudah memegang selembar daun, tetapi Anda belum membangun sistem akarnya. Ketika keuangan pribadi dibingkai dalam konteks menunda kepuasan sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak uang saat berusia 75 tahun, sangat sulit untuk merasa gembira tentang hal itu. Namun, ketika kita membingkainya kembali sebagai kemandirian finansial dan bagaimana mengelola uang dengan lebih baik mengarah pada perkembangan ini, kebebasan peluang untuk memilih menjadi jauh lebih menarik. FI adalah titik di mana potensi uang pendapatan pasif yang datang kepada Anda saat Anda tidur, biasanya melalui investasi, cukup untuk menutupi tagihan dasar Anda. Dan alasan mengapa hal itu penting adalah karena saat itu pilihan yang tak terbatas terbuka untuk Anda. Anda memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Baik itu untuk tetap menjalani profesi Anda saat ini, mengubah karir di usia parubaya, menjadi orang tua penuh waktu, atau berkeliling dunia. Apapun pilihan yang ingin Anda buat, Anda dapat membuatnya tanpa harus khawatir tentang bagaimana Anda akan tetap menyalakan lampu, bagaimana Anda akan menjaga lemari es tetap terisi. Mengejar FI adalah untuk semua orang, tetapi langkah pertama yang akan Anda ambil akan berbeda tergantung di mana Anda berada dalam perjalanan Anda. Sebenarnya, hanya ada 3 langkah untuk mencapai kemandirian finansial. Tumbuhkan kesenjangan, investasikan kesenjangan, ulangi. Tumbuhkan kesenjangan berarti menumbuhkan kesenjangan antara apa yang Anda hasilkan dan apa yang Anda belanjakan. Dan hanya ada 2 cara untuk meningkatkan kesenjangan itu. Hasilkan lebih banyak atau belanjakan lebih sedikit atau keduanya. Jika Anda tidak menghasilkan banyak, seperti saya ketika saya mendapatkan pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah dengan penghasilan $21.000 setahun, pada tahap kehidupan itu, tujuan Anda adalah untuk meningkatkan penghasilan Anda. Jika Anda sudah menghasilkan banyak uang, tetapi Anda memiliki masalah pengeluaran, buah yang mudah dipetik adalah untuk mengekang masalah pengeluaran itu dan untuk mengatasi masalah psikologis mendasar yang mengarah pada masalah pengeluaran itu. Langkah kedua adalah menginvestasikan kesenjangan itu. Perasaan pribadi saya adalah bahwa setiap orang harus bertujuan untuk menabung dan menginvestasikan setidaknya 20% dari pendapatan mereka. Dan ketika saya mengatakan menabung dan berinvestasi, itu termasuk melakukan pembayaran tambahan terhadap utang di atas dan di luar persyaratan minimum. Tabungan pensiun, investasi dalam rekening investasi, termasuk membangun dana darurat
darurat Anda. Mulailah dengan tujuan menabung 20%. Dan jika Anda masih jauh dari itu, tingkatkan tingkat tabungan Anda sebesar 1%. Dan lakukan itu setiap 1 atau 2 bulan. Ini akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi seiring waktu Anda akan mencapai angka 20%. Dan kemudian langkah ketiga adalah mengulanginya. Ini adalah praktik seumur hidup. Ini bukan sesuatu yang terjadi dengan cepat atau sesuatu yang akan terjadi dalam semalam. Pengelolaan uang terjadi seumur hidup. Tidak pernah ada titik dalam sejarah ketika dunia tidak bergejolak. 100 tahun yang lalu, ada juga pandemi yang sedang berlangsung dan ada Perang Dunia Pertama. 1 dekade kemudian, depresi hebat. Setelah itu terjadi Perang Dunia II. Setelah itu, peristiwa demi peristiwa yang memengaruhi seluruh dunia. Saya datang ke FI karena saya takut dan cemas tentang volatilitas dalam hidup saya dan dunia. Respons saya terhadap hal itu adalah menjadi terobsesi untuk menabung sebanyak yang saya bisa karena hal itu membuat saya tidak terlalu takut akan masa depan. Rasanya menenangkan secara psikologis untuk memiliki tabungan ini. Perubahan adalah sifat dunia, sifat waktu. Jadi, jika Anda melihat faktor-faktor global besar yang terjadi di dunia saat ini, dan Anda merasa takut, terimalah dan gunakan rasa takut itu sebagai motivasi, sebagai bahan bakar untuk membuat keputusan bijak tentang bagaimana Anda menghabiskan uang, waktu, dan usaha Anda. Begitulah cara Anda membangun kehidupan yang lebih terarah, dan ada banyak kegembiraan dalam hal itu. Jadilah lebih pintar lebih cepat dengan video dari para pemikir terbesar di dunia. Untuk mempelajari lebih lanjut dari para pemikir terbesar di dunia, dapatkan Big Think Plus untuk bisnis Anda. Ready to grow your business? Download Alibaba.